Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Tita Kusumawardani dengan NIM 20102040, Farah Fadila dengan NIM 20102041, Aas Diani Ismail dengan NIM 20102043, Galuh Muhammadiyah Ulhaq dengan NIM 20102045, Anis Anita dengan NIM 20102058. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir Koperasi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Karim. Kelompok kami memilih Koperasi Komika Jaya yang bertempat di Jalan Dewi Sartika, Cawang. Koperasi Komika Jaya ini bergerak dalam bidang jasa angkutan. Berikut kegiatan yang dilakukan di Koperasi Komika Jaya. Kita bisa dapat informasi tentang Komika Jaya ini, alamatnya, kemudian nomor handphonenya, itu masuk digital sudah. Ditambah lagi program kita itu penumpang naik nggak perlu bayar, tinggal tap keluar digital. Ya, itu sendiri kan. Gitu. Kalau terkait dengan usaha nggak ada, karena yang punya modal itu anggota semua. Modal kita ada di anggota masing-masing. Ya, karena kan Modal koperasi bukan berarti kan modal koperasi itu bekerja atas kepercayaan usaha dari ketentuan yang berlaku dan disepakati. karena kan anggota koperasi kita itu adalah pemilik angkot, pemilik mobil, gitu. Jadi anggota kita memang 92. Nah tapi itu satu anggota ada yang punya 1 mobil, 2 mobil, bahkan sampai 5, 6, 7 gitu. Nah itulah aset koperasi. Karena ya tadi kan anggota kita kan orang per orang yang dia punya unit tadi, unit angkot itu atas nama mereka. Karena tadi bahasanya modal koperasi ya dia ada di anggota. Gabung di koperasi karena kita koperasi jasa angkutan, dan yang tadi anggotanya punya mobil. Syarat pertamanya dia punya mobil yang berdomisili di DKI. Jadi dia harus punya angkot yang angkotnya itu atas nama dia. Nggak bisa. Jadi kayak program Jaklingko ini sendiri kan program DKI. Jadi
dan izin operasional mobil mereka juga harus izinnya diceritain. Dari Bekasi lagi pengguna angkot dan arah Bekasi Depok. Tapi sama sekarang Komika Jaya operasi di Jakarta Raya. Di belakang kamera, anak-anak muda zaman sekarang nih ya, kan masih bisa dibilang asing lah dengan nama koperasi gitu ya. Betul. Nah, ada nggak sih pesan-pesan buat kita nih anak muda gini untuk mempelajari dan mencari tahu tentang koperasi yang ada di ya jangan Indonesia, lebih Jakarta dulu gitu. Menarik nih pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya stigma koperasi itu sendiri ya, karena kan selama ini yang orang tahu, yang orang dengar, koperasi itu ya kayak buat koperasi karyawan, buat simpan pinjam, atau koperasi di sekolah misalnya gitu kan, yang kayak gitu. Nah, maksudnya dengan salah satunya ya koperasi kita ini Komika Jaya itu bisa mengubah image bahwasanya koperasi itu nggak sekecil itu loh gitu. Karena itu dia, kita bahkan nih ketika Pak Anies kemarin pamitan setelah berakhir masa bakti sebagai gubernur, itu perwakilan dari pramudi kita atau sopir kita yang menjadi perwakilan Jaklingko se-DKI untuk memberikan testimoni gitu. Jadi bahwasanya sekarang sopir angkot itu udah naik kelas. Mereka pendapatannya bisa tembus UMP, bahkan lebih. Ada dapat fasilitas BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga anaknya misal mau masuk sekolah itu bisa lewat jalur khusus duluan. Nah itu kan semua nggak akan ada kalau nggak ada Jaklingko. Dan itu juga nggak akan ada ketika nggak ada koperasi jasa angkutan seperti kita. Nah makanya di situ kalau misalnya stigma kayak itu bisa dihilangkan dengan melihat data dan fakta di lapangan bahwasanya koperasi itu bisa seluas itu, bisa ya balik lagi ke tujuan tadi awal koperasi kita, mensejahterakan anggota. Karena kalau kita lihat sekarang nih misalnya angkot-angkot yang zaman sekarang yang masih sistem pakai ongkos itu mungkin bisa mendengar pemilik itu udah pada mulai mengeluh karena pendapatannya menurun. Nah tapi ketika dengan jalannya program Jaklingko ini, nah tadi saya bilang anggota ini kesejahteraannya meningkat karena ada jaminan pendapatan mereka di sana. Jadi itu dia, kalau misalnya memang kita mau mengeksplor lebih jauh tentang koperasi, sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. Ini baru salah satunya. Dan mungkin di bidang jasa-jasa lain atau mungkin yang lain itu mungkin bisa lebih luas lagi daripada itu. Jadi salah satu tujuan dari program Mikrotrans Jaklingko ini kan untuk memperbaiki sistem angkot lah misalnya. Kalau dulu kan dia ada kerja setoran, makanya pada berebut penumpang dan segala macam gitu kan. Nah kalau di kita itu karena tadi udah ada sistem setoran, jadi ya ngapain lagi itu lo perebutan penumpang segala macam. Tinggal jalanin SOP, jalanin SPM, dapat tetap gaji itu pendapatan. Ya tentunya diatur batas kecepatan, jadi nggak bisa kebut-kebutan. Jadi misalnya mau bilang satu keluar terminal urutan 1, urutan 2, ketika dia masuk terminal lagi urutannya harus sesuai, nggak boleh tuh salip-salipan gitu. Nah kalau sekarang itu kita ada capaian rupiah per kilometer. Jadi bukan penumpang lagi, karena penumpang kan gratis nih. Nah, jadi yang dihitung adalah capaian kilometer. Jadi kita ada target harian. Jadi satu orang sopir harus target let's say 100 km. Nah, dari dia titik terminal A ke terminal B, balik dari B ke terminal A, itu berapa puluh kilometer? Bisa katakanlah 25 km misalnya. Berarti kan dia tinggal butuh 4 trip. Udah, habis itu jam 1 mereka turun dan dia itu selanjutnya. Itu nggak perlu pakai tergantung penumpang. Bahkan ketika kayak Idul Fitri, Idul Adha, itu buat pengusaha angkot itu kan sepi.
orang nggak ada keluar. Tapi kita ada nggak ada orang itu tetap dibayar karena tercapai kontrak tadi. Kalau dari model tadi kan dari anggota ya, pendapatan dari koperasi sendiri, makanya pendapatan dari koperasi komunitas sendiri itu dari Kalau untuk pendapatan koperasi sendiri, kita itu ketika berkontrak dengan Transjakarta itu sudah ada perhitungannya, sudah ada alokasi untuk katakanlah untuk operasionalnya koperasi ini. Ada sewa tempat, ya kan? Ada listrik, air, ATK, semua segala macam. Bahkan untuk karyawan-karyawan juga udah ada diperhitungkan di sana. Karena kita bukan lagi berdasarkan sumbernya dari penumpang yang ngasih ongkos, tapi itu dia dari program Mitra Jaklingko ini, yang mana untuk itu semua itu dibiayai sama Pemprov dari PSO, subsidi dari pemerintah. Nah, jadi ketika untuk merumuskan harga rupiah per kilometernya itu sudah termaktub di dalamnya untuk si operasional koperasi itu sendiri. kalau feedback yang didapat dari yang bergabung kan apa aja? Feedback dari yang bergabung, ya tadi feedback yang bergabung ini sebagai anggota, kemudian sebagai ketika mobilnya atau unitnya itu dipakai dalam program Jaklingko ini. Nah itu dia yang bisa bilang, kalau misalnya jalanan sepi, kalau orang yang biasa restorannya nggak ada, dia berapa dong. Nah tapi kita berdasarkan penumpang ini ada jaminan pendapatan dari si anggota yang tergabung ke dalam program Jaklingko ini sendiri. Ya, Kalau misalkan ada supir yang kurang, apakah bakal dipindahkan apa gimana? itu langsung. Jadi kita pertama ada batas maksimum kecepatan. Jadi kan sistem di mobil kita itu udah ada GPS juga. Ketika dia melebihi limit kecepatan itu akan ada notifikasinya. Terus itu bakal kena, ada sanksinya berupa denda. Itu salah satu yang misalnya ugal-ugalan gitu kan. Ada lagi kayak misalnya kita kan pramugari sopir kita itu wajib pakai seragam, pakai celana panjang, pakai sepatu, rambut pendek, nggak boleh ngerokok, nggak boleh pegang handphone selama mengoperasikan. Nah ketika ada hal-hal tersebut dilanggar itu udah masuk ada sanksinya. Karena dalam artian lu bisa dapat pendapatan jauh lebih tinggi daripada sopir-sopir angkot biasa, tapi ini loh ada peraturan yang harus menjalani. Kalau misalkan kan Pak ini Pak, angkot biasanya kan tetangga kata terakhir kita berdua menit gitu Pak. Sekarang saya pakai motor atau mobil, kata bos tuh Pak, gimana? Nah itu dia, kalau yang angkot-angkot yang sekarang yang masih seperti reguler, masih yang biasa, itu memang sampai sekarang pun mereka berhenti mau nurunin penumpang atau naikin penumpang masih suka-suka semaunya dia. Nah tapi kalau yang udah tergabung di dalam Mitra Jaklingko ini, mereka nggak boleh beli sembarangan, harus di tempat yang ada pelanggaran bumba stoknya gitu. Makanya dia harus di situ wajib berhenti, ada nggak ada penumpang gitu. Ada penumpang dia naikin di situ, turun penumpang juga harus di situ. Jadi nggak bisa sembarang tempat. Kalau ketahuan di sembarang tempat, baik lagi ada sanksinya lagi. Jadi nggak malah sanksi.